orang tuamu itu menurunkan derajat keluarga kita, ya. Jadi tinggalkan saja mereka. Itulah yang dikatakan ibu mertuaku sambil menyodorkan sebuah amplop tebal di hadapanku. Di dalam amplop itu ada selembar surat pernyataan untuk memutuskan hubungan dengan orang tuaku dan uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Peristiwa itu terjadi di tahun ketiga pernikahanku. Sejak awal, ibu mertuaku, Lydia Prawiroharjo, memang tidak pernah menyukai keluargaku. Bahkan di hari ketika ibuku datang membawakan rendang dan opor ayam yang ia masak dengan sepenuh hati, mertuaku bahkan tidak mau membukakan pintu gerbang. Makanan dengan bau pasar seperti itu tidak dibutuhkan di rumah ini, katanya ketus. Ibuku hanya bisa berbalik dalam diam sambil menenteng rantang makanan itu. Aku melihat punggungnya dari kejauhan, menggigit bibirku menahan amarah. Malam itu, aku membuka sebuah file di laptop yang selama 3 tahun ini tidak pernah kusentuh. Nama klinik kecantikan yang selalu dibanggakan oleh ibu mertuaku tertera di baris paling atas. Aku membaca file itu perlahan lalu meraih ponselku, sebuah panggilan singkat. Namun keesokan harinya raut wajah ibu mertuaku mulai berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia. Tekan tombol subscribe dan like, lalu tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Pukul 4:30 subuh, bahkan sebelum alarm berbunyi, mata Kirana sudah terbuka. Ia menatap sejenak punggung suaminya, Baskara, yang tertidur lelap di sampingnya sebelum menyingkap selimut tanpa suara. Setelah 3 tahun menikah, bangun di jam seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Berdiri di depan cermin kamar mandi, Kirana menatap wajahnya sendiri. Di usianya yang ke-34, ada bayangan tipis di bawah matanya, namun sorot matanya tetap tajam. Selesai mandi dan sholat, Kirana menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana sebelum suaminya bangun. 2 lembar roti bakar, telur rebus dan segelas susu hangat. Ia menatanya dengan rapi di atas meja makan dan mengambil secari kertas memo. Aku berangkat dulu. Sepertinya pulang malam. Jangan lupa panaskan lauk di kulkas. Seulas senyum pahit tersungging di bibir Kirana saat meletakkan pena. Selama 3 tahun, hampir setiap hari ia meninggalkan memo yang sama dan suaminya tidak pernah sekalipun bertanya secara serius di mana dan apa sebenarnya pekerjaan istrinya. Di depan pintu, Kirana membuka tas tangannya untuk memeriksa isinya. Dompet, ponsel dan sebuah kartu identitas yang terlipat rapi. Untuk sesaat, tulisan yang tercetak jelas di kartu itu terlihat. Direktorat Jenderal Pajak, Tim Pemeriksa Pajak Khusus, Pemeriksa Kirana Anindita. Tanpa ekspresi, Kirana memasukkannya kembali ke dalam tas dan membuka pintu depan. Dalam perjalanan menggunakan KRL, Kirana menatap kosong pemandangan pagi yang berlalu di luar jendela. Semua orang mengenalnya sebagai staf kontrak di sebuah kantor konsultan pajak kecil. Ibu mertuanya, ayah mertuanya, bahkan suaminya sendiri. Kirana tidak pernah berusaha meluruskan anggapan itu. Tepatnya, ia tidak merasa perlu untuk meluruskannya. Setibanya di kantor, Kirana duduk di mejanya dan menyalakan komputer. Saat monitor menyala, beberapa folder muncul di layar. Pandangannya terpaku pada satu file di sudut layar. Klinik Estetika Prawiroharjo, penyelidikan internal tahun ke-3. Wajah Kirana sedikit mengeras. Jarinya melayang di atas mouse, namun akhirnya ia menarik tangannya tanpa mengklik apapun. Malam itu, ketika Kirana tiba di rumah, ibu mertuanya sudah duduk di ruang tamu. Kunjungan tanpa pemberitahuan. Kirana melepas sepatunya di teras sambil menyapa, "Ibu, sudah lama sampai?" Ibu Lydia bersandar di sofa, menatap menantunya dari atas ke bawah. Seperti biasa, penampilannya sempurna. Hari ini ia mengenakan blus sutra dari desainer ternama dan celana bahan yang rapi. Dengan jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya. Lama sekali pulangnya. Masih sering lembur? Iya, Bu. Pekerjaan sedang menumpuk. Sudut bibir Ibu Lydia turun sedikit mendengar jawaban Kirana. Ia meletakkan cangkir tehnya sambil mendesah. Pegawai kontrak lembur, sampai pagi juga apa gunanya? Sewaktu-waktu bisa dipecat. Kirana diam saja dan berjalan menuju dapur. Suara mertuanya terus terdengar dari belakang. "Kamu dengar tidak?
Daripada kerja di kantor kecil itu lebih baik bantu-bantu di klinik. Baskara kan kepala operasional di sana, bagus kan kalau kamu ikut membantu. Saat itu pintu depan terbuka dan suaminya, Baskara, masuk. Di usianya yang ke-37, Baskara, seorang kepala operasional klinik estetika, tampil rapi dengan kemeja bersih. Ia menyapa ibunya dengan hangat, lalu memberi isyarat mata pada istrinya yang ada di dapur. Benar kata ibu, Kirana, bekerja di klinik kita kan lebih stabil. Jadi pegawai kontrak itu tidak ada jaminannya. Tangan Kirana yang sedang menuang air berhenti. Ia menoleh untuk menatap suaminya, tetapi Baskara sudah duduk di samping ibunya, asyik mengobrol. Sorot mata Kirana mendingin sejenak. Namun, ia segera menormalkan ekspresinya, berjalan ke ruang tamu dan meletakkan secangkir teh di depan mertuanya. Akan saya pikirkan, Bu. Sebuah jawaban singkat. Ibu Lydia mengangguk puas melihat menantunya yang menunduk patuh. Ya, pikirkan baik-baik. Jujur saja, kondisi keluargamu kan juga begitu. Toko besi dan warung nasi. Pikirkan juga martabat keluarga kita. Tangan Kirana yang berada di atas cangkir teh bergetar hebat. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Setelah mengatur napas, Kirana mengangkat kepalanya lagi. Ibu, mau tambah teh? Ibu Lydia melambaikan tangan sambil berdiri. Tidak usah, ibu mau pulang. Baskara, kamu juga harus bantu ayahmu. Klinik sedang ramai kan? Setelah mertuanya pergi, Kirana duduk sendirian di sofa ruang tamu. Suaminya sudah masuk ke kamar. Di ruang tamu yang sunyi, Kirana perlahan membuka tasnya dan mengeluarkan kartu identitasnya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Ia menatap tulisan itu untuk waktu yang lama, bibirnya bergetar. Tidak ada suara yang keluar, tetapi di matanya ada sesuatu yang sama sekali berbeda dari citra menantu yang penurut. Sebuah tatapan yang anehnya merupakan campuran antara amarah dan ketenangan. Seolah-olah ia adalah seseorang yang telah mengetahui sesuatu sejak lama dan sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa waktunya belum tiba. Kirana melipat kembali kartu identitasnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Sebelum mematikan lampu ruang tamu, ia menatap sejenak pemandangan kota dari jendela. Di suatu tempat di kejauhan sana, papan nama klinik estetika ayah mertuanya pasti sedang bersinar. Kirana bergumam pelan ke arah itu. Sebentar lagi. Entah kepada siapa kata-kata itu ditujukan, Kirana sendiri tidak tahu. Mungkin itu adalah kata-kata untuk dirinya sendiri yang telah bersabar selama 3 tahun. Hari itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menikah, orang tua Kirana datang untuk bersilaturahmi ke rumah mertuanya. Sejak pagi hati Kirana terasa berat. Entah sudah berapa kali ia menyapu dan mengepel ruang tamu. Ibu mertuanya, Lydia, duduk di sofa sambil memperhatikan menantunya yang sibuk. Dengan sudut bibir yang berkedut. Dipel terus juga tidak akan ada bedanya. Tamu yang datang hari ini memangnya mengerti hal-hal seperti ini? Kirana tidak menjawab, hanya membilas kain pel dan menuju dapur tamu. Begitulah ibu mertuanya menyebut orang tua Kirana. Bukan besan, bukan orang tua, hanya tamu. Pukul 2 siang, bel pintu berbunyi. Kirana membuka pintu dan melihat ayahnya, Bapak Hartono Santoso, dan ibunya, Ibu Murni berdiri di sana. Ayahnya mengenakan kemeja lusuh dan celana kerja, sementara ibunya membawa rantang berisi makanan di kedua tangannya. Wajah ayahnya yang berusia 66 tahun dipenuhi kerutan dalam, tetapi sorot matanya tetap kokoh. Kirana, kamu baik-baik saja nak. Suara ayahnya rendah dan tenang. Kirana memaksakan senyum sambil mempersilakan orang tuanya masuk. Saat itu, suara Ibu Lydia terdengar dari ruang tamu. Oh, sudah datang rupanya. Ibu Lydia berjalan ke arah pintu depan. Ia memindai pakaian orang tua Kirana dari atas ke bawah, lalu mengernyitkan hidungnya, seolah-olah ia mencium bau yang tidak sedap. Aduh, baunya seperti dari pasar, ya. Hanya satu kalimat singkat, tetapi kalimat itu sukses membekukan udara di ruangan itu. Tangan Kirana gemetar hebat. Wajah ibunya, Ibu Murni, menjadi pucat pasi dan rantang di tangannya sedikit bergetar. Namun, ayahnya, Bapak Hartono, tidak menunjukkan perubahan ekspresi sama sekali. Ia hanya menundukkan kepala dan memberi salam.
"Selamat siang Bu, saya ayahnya Kirana." Ibu Lydia hanya mengangguk formal lalu kembali duduk di sofa ruang tamu. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan ayah mertuanya, Dr. Surya Prawiroharjo, keluar. Di usianya yang ke-64, Dr. Surya, seorang pemilik klinik estetika, berpenampilan rapi dengan pakaian kasual. Ia tersenyum sopan kepada orang tua Kirana. "Oh, silakan masuk." Hanya itu. Setelah menyapa, "Dokter," Surya langsung kembali masuk ke ruang kerjanya. Suara pintu yang tertutup menggema di ruang tamu yang sunyi. Kirana mengantar orang tuanya ke sofa sambil menggeretakkan giginya. Ibu Murni dengan hati-hati meletakkan rantang makanan sambil berkata, "Ini saya masak sendiri. Tidak tahu apakah cocok dengan selera ibu." Ibu Lydia melirik rantang itu sekilas lalu melambaikan tangannya. "Sudah, taruh saja di situ. Nanti biar dibereskan." Tidak diterima, tidak ada ucapan terima kasih. Tangan Ibu Murni terhenti di udara, lalu perlahan turun ke pangkuannya. Kirana merasa hatinya hancur melihat pemandangan itu. Matanya terasa panas, tetapi Kirana menunduk untuk menyembunyikan emosinya. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Ibu Lydia mengangkat cangkir tehnya dan bertanya kepada orang tua Kirana. "Jadi, Bapak dan Ibu kerjanya apa ya?" Kirana tidak pernah cerita dengan jelas. "Saya punya toko besi. Istri saya jualan lauk pauk di warung dekat pasar," jawab Bapak Hartono dengan tenang. Alis Ibu Lydia berkedut. Ia meletakkan cangkir tehnya sambil mendesah. "Oh, begitu. Apa masih laku usaha seperti itu sekarang?" Nada bicaranya terdengar meremehkan. Kepalan tangan Kirana di atas roknya mengencang. Tetapi ayahnya tetap tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Sebaliknya, ia perlahan mengedarkan pandangan ke seluruh ruang tamu, lalu menatap pemandangan di luar jendela. Seolah-olah ia sedang mencoba mengingat struktur rumah dan bangunan di sekitarnya. Setelah sekitar 1 jam yang canggung berlalu, Kirana mengantar orang tuanya sampai ke depan pintu. Ibu Lydia bahkan tidak beranjak dari sofa, hanya melambaikan tangan. "Hati-hati di jalan." Setelah pintu depan tertutup, Kirana ikut keluar bersama orang tuanya. Selama berjalan menuju tempat parkir, tidak ada yang berbicara. Air mata Kirana hampir menetes, tetapi ia menahannya sekuat tenaga karena tahu ayahnya berjalan di belakang. Setelah masuk ke dalam mobil, sebelum menyalakan mesin, Bapak Hartono membuka laci dashboard. Ia mengeluarkan sesuatu, menatapnya sejenak, lalu menutup laci itu kembali dengan tenang. Kirana yang melihatnya dari kaca spion bertanya, "Ayah, itu apa?" "Bukan apa-apa." Jawaban ayahnya singkat, tetapi disorot matanya, sepertinya ada makna yang dalam. Kirana tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu ayahnya akan memberitahunya ketika saatnya tiba. Tidak lama setelah mobil berjalan, ibunya yang duduk di kursi belakang menggenggam erat tangan Kirana. Tangan yang keriput tetapi hangat. Sambil menatap keluar jendela, Ibu Murni berkata pelan, "Kirana, kalau nanti ibu bergerak lebih dulu, ayahmu akan mengikuti." Kirana tidak langsung mengerti maksudnya, tetapi kehangatan yang menjalar dari tangan ibunya meresap jauh ke dalam hatinya. Kirana menggenggam erat tangan ibunya sambil mengangguk. Setelah mengantar orang tuanya pulang, Kirana kembali sendirian ke rumah mertuanya. Begitu membuka pintu, suara Ibu Lydia terdengar. Makanannya sudah ibu masukkan ke kulkas, tapi tidak tahu apa cocok dengan lidah keluarga kita. Kirana tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya. Setelah menutup pintu dan duduk di tempat tidur, air mata yang tidak bisa ditahannya lagi akhirnya tumpah ke meja lusuh ayahnya, tangan keriput ibunya, dan perkataan tentang bau pasar. Semua itu menghantam dadanya. Sambil terisak, Kirana teringat sorot mata ayahnya. Sorot mata yang tenang saat memandang gedung-gedung di luar jendela, dan mosemnya saat membuka laci dashboard untuk memeriksa sesuatu. Ayahnya pasti tahu sesuatu. Tidak. Sepertinya ia sedang mempersiapkan sesuatu. Kirana menyeka air matanya dan mengeluarkan kartu identitas yang terlipat dari tasnya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Ia menatap tulisan itu lama, lalu bergumam, "Ayah, aku juga sedang bersiap." Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Amarahnya memuncak, lalu mereda saat teringat sorot mata ayahnya yang tenang. Ia tahu waktunya belum tiba. Tetapi ia juga yakin bahwa waktu itu pasti akan datang.
3 tahun adalah waktu yang bisa terasa panjang sekaligus singkat bagi Kirana. Waktu itu adalah beban yang terdiri dari ribuan kesabaran. Setiap pagi saat membuka mata, ia berpikir kata-kata menyakitkan apalagi yang akan ia dengar hari ini. Dan setiap malam sebelum tidur, ia menenangkan dirinya sendiri bahwa satu hari lagi telah berlalu dengan selamat. Perlakuan semena-mena dari ibu mertuanya, Lydia, sudah lama menjadi bagian dari kesehariannya. Kata-kata yang awalnya menyakitkan, lama-kelamaan terasa seperti kebisingan yang lewat begitu saja, tapi bukan berarti tidak sakit. Hanya saja ia sudah mati rasa, sementara lukanya terus menumpuk. Suatu hari pesta ulang tahun mewah ibu mertuanya diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5. Kirana sebagai menantu harus hadir mendampingi. Ibu Lydia dengan kebaya yang glamor dikelilingi oleh teman-temannya sambil tertawa. Saat itu seseorang bertanya, "Bu Lydia, menantunya kerja apa?" Ibu Lydia melirik Kirana sekilas. Lalu tersenyum dan menjawab, "Oh, menantuku, dia staf kontrak di kantor konsultan pajak kecil, tapi rajin kok." Tawa meledak di antara para tamu. Kirana menundukkan kepala, mempertahankan senyumnya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Tetapi ekspresinya tidak goyah. Tatapan para tamu yang merupakan campuran antara kasihan dan penasaran menghujaninya. Kirana menahan semua tatapan itu sambil berdiri dalam diam. Setelah pesta selesai di dalam mobil, suaminya Baskara berkata, "Ibu memang begitu orangnya. Kamu sabar saja, ya." Kirana menatap keluar jendela dan menjawab, "Iya mas, hanya satu kata itu." Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Suaminya selalu berada di pihak orang tuanya dan Kirana selalu menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri. Menjelang lebaran, penderitaan Kirana semakin menjadi-jadi. Selama libur lebaran, Kirana bangun sejak pukul 4 pagi untuk memasak opor, rendang, dan sambal goreng. Ibu mertuanya duduk di ruang tamu menonton televisi, sesekali berteriak ke arah dapur. "Opornya jangan terlalu kental, nanti enek. Rendangnya jangan terlalu asin, nanti darah tinggi." Kirana tidak menjawab, hanya mempercepat gerakan tangannya. Keringat membasahi dahinya, tetapi ia tidak punya waktu untuk menyekanya. Saat itu, minyak panas terciprat dan mengenai punggung tangannya. Kirana menahan pekikan dan menggenggam tangannya. Kulitnya memerah dan mulai melepuh. Ibu Lydia masuk ke dapur, melihat tangan Kirana, lalu mendesah, "Astaga, ceroboh sekali, makanya sering celaka." Tidak ada kata-kata penghiburan. Ibu Lydia berbalik dan kembali ke ruang tamu. Kirana merendam tangannya di air dingin sambil menahan air mata. Langit yang terlihat dari jendela dapur tampak mendung. Ibunya, Ibu Murni, sesekali datang membawakan makanan. Rendang, opor, atau semur. Semua disiapkan dengan tulus karena khawatir pada putrinya. Tetapi Ibu Lydia tidak pernah sekalipun menyambutnya dengan baik. "Aduh Bu, makanan warung begini kan kurang pantas. Malu kalau dilihat kolega suami saya." Setiap kali Ibu Lydia menyuruh Ibu Murni pulang dari depan pintu gerbang. Setiap kali melihat punggung ibunya yang berbalik sambil menenteng rantang, hati Kirana terasa hancur. Tetapi Kirana tidak bisa menahan ibunya. Ia tidak bisa melawan ibu mertuanya dan tidak ingin memberi luka yang lebih dalam pada ibunya. Suatu malam setelah ibunya pulang, Kirana menangis sendirian di kamar. Ia membenamkan wajahnya di bantal dan menangis tanpa suara. Saat itu pintu kamar terbuka dan Baskara masuk. "Kenapa nangis?" "Gak apa-apa, ibu bilang apa lagi? Tolong mengerti ya, sifat ibu memang begitu." Kirana menyeka air matanya dan mengangguk. Suaminya meminta pengertian, bukan memberikan penghiburan, dan Kirana sekali lagi hanya bisa menunduk. Selama 3 tahun pola ini tidak pernah berubah. Tetapi Kirana punya waktunya sendiri yang tidak diketahui siapapun. Di kantor yang sepi setelah jam pulang kerja, layar monitor yang menyala setelah semua orang pergi, waktu yang dihabiskan Kirana untuk membuka satu file di jaringan internal Direktorat Jenderal Pajak semakin lama. Klinik Estetika Prawiro Harjo, penyelidikan internal tahun ke-3. Di dalam file itu tercatat rapi data tentang penggelembungan biaya perawatan non-subsidi, transaksi mencurigakan melalui rekening atas nama lain, dan perkiraan jumlah pajak yang digelapkan. Kirana
sudah mengetahui fakta ini bahkan sebelum menikah. Tetapi karena ingin menikah dengan orang yang ia cintai, ia secara sukarela mengundurkan diri dari kasus itu dan menyerahkannya kepada rekannya. Dan selama 3 tahun, file itu dibiarkan dalam status ditangguhkan. Atas permintaan Kirana, suatu malam saat sedang menatap monitor di kantor setelah jam kerja, ponselnya berdering. Rekan satu timnya, Kirana, soal file itu. Sampai kapan mau ditangguhkan? Atasan sudah mulai curiga. Kirana terdiam sejenak, lalu menjawab, sebentar lagi. Sebentar lagi itu sudah 3 tahun. Kamu tahu kan, kita tidak bisa menundanya terus karena alasan pribadi. Aku tahu. Tolong tunggu sebentar lagi. Setelah menutup telepon, Kirana menatap monitor untuk waktu yang lama. Tulisan Klinik Estetika Prawiroharjo di layar tampak bersinar samar. Sorot mata Kirana tampak rumit. Amarah dan kelelahan bercampur, tetapi di baliknya ada perhitungan yang dingin. Belum waktunya, kata Kirana pada dirinya sendiri. Tetapi ia belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa selamanya bersabar. Kirana mematikan monitor dan meninggalkan kantor. Sambil berjalan di koridor yang gelap, ia menatap keluar jendela. Pemandangan malam kota berkelip-kelip. Salah satu dari lampu-lampu itu adalah milik klinik ayah mertuanya. Kirana bergumam pelan ke arah itu. Aku sudah menunggu selama 3 tahun. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama lagi. Entah itu untuk menenangkan dirinya sendiri atau sebuah peringatan, Kirana sendiri tidak tahu. Yang jelas, beban 3 tahun itu terasa menekan pundaknya. Dan firasatnya mengatakan, beban itu akan segera tumpah ke arah yang berbeda. Malam itu terasa sangat sunyi. Ketika Kirana pulang kerja, tidak ada seorang pun di ruang tamu. Sepatu suaminya, Baskara, tidak ada di rak, dan rumah terasa hening. Padahal biasanya suara televisi akan menggema di jam seperti ini. Merasa ada yang aneh, Kirana berjalan ke dapur. Saat itu, pintu kamar utama terbuka dan ibu mertuanya, Lydia, muncul. Wajahnya tanpa riasan, tidak seperti biasanya, tetapi sorot matanya tajam. Ibu Lydia menatap Kirana, lalu memberi isyarat ke arah kamar utama. Kirana, masuk sebentar. Ada yang mau ibu bicarakan. Jantung Kirana berdebar kencang. Ibu mertua yang memanggilnya dengan suara tenang dan serius seperti ini biasanya bukan pertanda baik. Kirana meletakkan tasnya di sofa dan perlahan masuk ke kamar utama. Di dalam kamar hanya ada ibu mertuanya. Ayah mertuanya Dr. Surya sepertinya berada di ruang kerja dengan pintu tertutup dan tidak ada suara apapun dari sana. Kirana tiba-tiba sadar. Situasi ini sudah direncanakan. Ayah mertuanya sengaja menghindar dan suaminya sengaja tidak ada di rumah. Ibu Lydia duduk di tepi tempat tidur dan memberi isyarat agar Kirana duduk. Kirana duduk dengan hati-hati di kursi di seberangnya. Ibu Lydia menatap Kirana sejenak lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dari laci meja rias. Amplop yang tebal. Ibu Lydia menyodorkannya ke hadapan Kirana. Buka. Dengan tangan gemetar, Kirana menerima amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada 2 hal. Satu adalah selembar kertas yang penuh dengan ketikan. Dan yang lainnya adalah segepok uang pecahan Rp100.000. Kirana mulai membaca surat itu. Matanya terhenti di baris pertama. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kirana Anindita, dengan ini menyatakan akan menghentikan segala bentuk komunikasi dan hubungan dengan orang tua kandung saya, Hartono Santoso dan Murni, dan berjanji tidak akan melakukan kontak atau pertemuan dalam bentuk apapun di masa depan. Ujung jarinya terasa dingin. Kirana membaca surat itu sampai selesai. Larangan mengunjungi saat lebaran, larangan menghadiri acara keluarga, larangan memberikan bantuan finansial. Bahkan ada klausul yang menyatakan bahwa ia tidak boleh berkunjung bahkan jika orang tuanya sakit keras tanpa izin dari mertuanya. Di bagian paling bawah surat ada kolom tanda tangan dan tanggal yang kosong. Kirana mengangkat kepala menatap ibu mertuanya. Ibu Lydia berkata dengan ekspresi datar, itu 300 juta. Dan kalau kamu tanda tangani surat itu, ibu akan alihkan sebagian saham klinik atas namamu. Bukan tawaran yang buruk kan? Bibir Kirana bergetar. 300 juta rupiah. Ia diminta menjual orang tuanya hanya seharga 300 juta rupiah. Dengan tatapan tidak percaya, Kirana menatap ibu mertuanya. Ibu,
Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ibu akan jujur. Gara-gara keluargamu, citra keluarga kita jadi buruk. Toko besi dan warung nasi, kamu tahu apa kata orang? Ini juga demi martabat Baskara dan reputasi klinik. Suara Ibu Lydia dingin dan tegas. Seolah-olah ia sedang menjelaskan hal yang wajar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kamu kan pintar, pasti mengerti. Ini juga baik untukmu. Kalau punya saham klinik, nanti saat pembagian warisan juga lebih menguntungkan. Orang tuamu juga bisa hidup tanpamu kan? Kalian juga bukan anak kecil lagi. Kirana tidak bisa berkata apa-apa, bahkan untuk bernapas pun terasa sulit. Kertas di tangannya bergetar. Ia teringat tangan keriput ibunya, kemeja lusuh ayahnya, wajah ibu mertuanya yang menutup hidung sambil berkata tentang bau pasar. Saat itu, pintu kamar terbuka dan suaminya, Baskara, masuk. Kirana menatap suaminya dengan secercah harapan. Ia berpikir Baskara akan menghentikan situasi ini. Tetapi ekspresi Baskara adalah ekspresi orang yang sudah tahu segalanya. Baskara duduk di sebelah Kirana dan berbisik dengan suara rendah. Kirana, secara realistis perkataan ibu ada benarnya juga. Kita harus jaga citra klinik, pandangan pasien, keluarga kamu kan? Ya begitulah. Cahaya di mata Kirana meredup. Suaminya tahu, tidak, suaminya setuju dengan rencana ini. Pria yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun, yang selalu berkata cinta, sekarang menyuruhnya membuang orang tuanya seharga 300 juta rupiah. Mas, kamu tahu soal ini? Aku tahu, tapi jujur saja perkataan ibu tidak salah kan? Coba pikirkan secara realistis. Tidak ada rasa bersalah dalam suara Baskara. Seolah-olah ia sedang menjelaskan hal yang wajar, memberikan proposal yang masuk akal. Saat itulah Kirana sadar, pria ini tidak pernah sekalipun berada di pihaknya selama 3 tahun. Ibu Lydia kembali membuka mulut. Ibu beri waktu untuk berpikir, besok berikan jawabannya. Tapi Kirana, berpikirlah cerdas. Kalau mau terus tinggal di rumah ini, kamu harus terima ini. Atau kamu bisa pergi. Itu adalah ultimatum. Kirana menunduk menatap amplop di tangannya. 300 juta rupiah dan surat pernyataan putus hubungan. Inilah harga yang dipatok oleh mertuanya untuk orang tuanya. Inilah imbalan dari kesabarannya selama 3 tahun. Kirana perlahan berdiri. Ia meletakkan amplop di tangannya dengan tenang di atas meja di depan ibu mertuanya. Alis Ibu Lydia berkedut. Kenapa? Kurang? Mau berapa? Kirana tidak menjawab. Ia hanya menatap ibu mertuanya. Dengan tatapan yang selama 3 tahun ini tidak pernah ia tunjukkan. Tatapan dingin, kokoh, dan tak tergoyahkan. Ibu Lydia sempat terkejut melihat tatapan itu, tetapi kemudian ia mendengus. Mau lihat apa? Kamu tidak punya pilihan lain. Kalau keluar dari rumah ini, kamu mau kemana? Kirana tetap diam dan berjalan keluar dari kamar. Baskara mengikutinya dari belakang. Kirana, jangan terlalu emosional, coba pikirkan dengan kepala dingin. Kirana tidak berhenti. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Dari luar, suara Baskara terdengar. Kirana, buka pintunya, kita bicara. Kirana tidak menjawab. Ia duduk di tempat tidur, menatap dinding untuk waktu yang lama, pikirannya kosong. Amarah, kesedihan, rasa dikhianati, semuanya bercampur menjadi satu gumpalan besar yang menekan dadanya. Entah berapa lama waktu berlalu, Kirana teringat tas tangannya yang tertinggal di sofa. Perlahan ia bangkit, membuka pintu, dan berjalan ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Ibu mertuanya sudah masuk ke kamar utama, dan suaminya sepertinya pergi ke ruang kerja. Kirana mengambil tasnya dari sofa dan kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu dan duduk di tempat tidur, Kirana membuka tasnya. Ia mengeluarkan kartu identitas yang terlipat rapi dari dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Kirana menatap tulisan itu untuk waktu yang lama, 3 tahun. Selama 3 tahun ia menyembunyikan kartu ini, menyembunyikan identitasnya, bersabar dan bertahan. Karena ia ingin menikah dengan orang yang dicintainya, karena ia ingin mempertahankan rumah tangganya. Tapi malam ini, semua alasan itu runtuh. Kirana mengelus kartu identitas itu dengan jarinya. Bagian lipatannya sudah usang. Jejak dari lipat buka yang berulang kali selama 3 tahun, matanya berkaca-kaca, tetapi air mata tidak menetes. Tidak ada lagi alasan untuk bersabar. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan di rumah ini.
Orang-orang yang menyuruhnya menjual orang tuanya seharga 300 juta rupiah, orang-orang yang malu dengan bau pasar, suami yang hanya meminta pengertian, semua ini harus berakhir malam ini. Kirana memasukkan kembali kartu identitasnya ke dalam tas. Tapi kali ini ia tidak melipatnya. Ia memasukkannya dalam keadaan terbuka, perubahan kecil, tetapi itu melambangkan perubahan besar yang terjadi di dalam hatinya. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Kirana berdiri di dekat jendela, menatap langit malam. Di suatu tempat, ayah dan ibunya mungkin sedang tidur, merapikan kemeja lusuh, bersiap untuk pergi ke pasar besok, dan mungkin tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan putrinya. Bibir Kirana bergerak. Ayah, ibu, sekarang giliran saya yang bergerak. Itu adalah jawaban atas perkataan ibunya. Kalau nanti ibu bergerak lebih dulu, ayahmu akan mengikuti. Kirana sekarang mengerti maknanya. Ayahnya tahu sejak awal dan sudah bersiap sejak awal. Ia hanya menunggu putrinya mengambil keputusan sendiri. Kirana berbaring di tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Sambil menatap langit-langit, ia memikirkan hal-hal yang harus ia lakukan besok satu persatu. Hal-hal yang telah ia tunda selama 3 tahun. Hal-hal yang telah ia abaikan selama 3 tahun. Sekarang adalah waktunya untuk menghadapinya. Dari amarah menjadi tekad. Itulah yang terjadi pada Kirana malam ini. Malam di mana tidak ada lagi alasan untuk bersabar di rumah ini. Kirana memejamkan matanya dengan tenang. Besok semuanya akan berbeda. Tengah malam sudah lewat. Rumah itu sunyi. Ibu mertuanya tertidur di kamar utama dan suaminya, Baskara, sepertinya tertidur di sofa ruang tamu saat menonton televisi. Kirana duduk dalam gelap di kamarnya. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela yang menerangi ruangan dengan samar. Kirana mengeluarkan laptop dari laci samping tempat tidur. Laptop tua, tetapi ini bukan untuk penggunaan pribadi. Ini adalah laptop kerja dengan sistem keamanan tinggi. Kirana membuka laptop dan menyalakannya. Saat layar menyala, sebuah jendela login muncul. Layar akses ke sistem internal Direktorat Jenderal Pajak. Dengan gerakan yang sudah biasa, Kirana mengetikkan ID dan kata sandinya. Setelah melewati autentikasi keamanan dan masuk ke jaringan internal, struktur folder yang rumit muncul di layar. Kirana menggerakkan mouse mencari folder tertentu. Perusahaan, institusi medis, klinik estetika, dan akhirnya tangannya berhenti di depan sebuah file. Klinik Estetika Prawiro Harjo, penyelidikan internal tahun ke-3. Kirana mengklik file itu. Puluhan halaman dokumen terbuka di layar. Rincian perawatan non-subsidi, catatan klaim asuransi, riwayat transfer rekening, data laporan pajak, semuanya terorganisir dengan rapi. Kirana perlahan menggulir ke bawah, memeriksa kembali isinya. Perawatan non-subsidi yang disamarkan sebagai perawatan yang ditanggung asuransi untuk mengajukan klaim palsu ke BPJS Kesehatan. Pendapatan tunai yang didistribusikan melalui rekening atas nama karyawan. Perkiraan akumulasi pendapatan yang tidak dilaporkan, miliaran rupiah. Semua hasil penyelidikan timnya selama 3 tahun ada di sana. Kirana menatap layar dan teringat masa lalu. 3 tahun yang lalu saat ia akan menikah. Saat itu, Kirana sudah menjadi pemeriksa di tim pemeriksa pajak khusus dan klinik estetika Prawiro Harjo adalah salah satu target penyelidikan timnya. Ketika Kirana bertemu dan mulai berkencan dengan Baskara, ia mengetahui bahwa ayah kekasihnya adalah target penyelidikannya. Saat itu, Kirana bimbang. Haruskah ia memberitahukan fakta ini dan mengakhiri hubungan atau tetap diam dan melanjutkan cintanya? Setelah berhari-hari tidak bisa tidur karena memikirkannya, Kirana memilih cinta. Karena ia benar-benar mencintai Baskara. Tetapi ia harus tetap menjaga etika sebagai seorang pemeriksa pajak. Kirana melaporkan potensi konflik kepentingan kepada atasannya dan secara sukarela mengundurkan diri dari kasus klinik Prawiro Harjo. File itu diserahkan kepada rekan setimnya. Dan Kirana secara resmi tidak terlibat lagi dengan kasus tersebut. Dan file itu atas permintaan Kirana tetap dalam status ditangguhkan selama 3 tahun. Waktu berlalu, ia menikah dengan Baskara menjadi bagian dari keluarga mertuanya.
Selama itu, Kirana berusaha keras untuk tidak membuka file ini. Ia takut hatinya akan goyah jika membukanya. Tapi malam ini, Kirana membukanya lagi. Angka-angka di layar menari di depan matanya. Pajak yang digelapkan, jumlah klaim palsu, pendapatan yang disembunyikan melalui rekening atas nama lain. Semua ini adalah perbuatan ayah mertuanya, Dr. Surya. Dan tas-tas mewah ibu mertuanya, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, pakaian glamor. Semua itu adalah kehidupan yang dibangun dari uang ini. Kirana teringat kejadian malam ini. Surat pernyataan putus hubungan dan 300 juta rupiah. Ibu mertuanya memintanya menjual orang tuanya seharga 300 juta. Orang yang menyembunyikan miliaran rupiah dari pajak, menganggap orang yang bekerja keras di pasar sebagai sesuatu yang memalukan. Mereka memandang rendah pemilik toko besi dan warung nasi. Tangan Kirana gemetar. Bukan karena marah, karena sedih. Pernikahan yang ia yakini penuh cinta selama 3 tahun. Keluarga yang ingin ia pertahankan. Malam ini benar-benar hancur. Baskara setuju dengan permintaan untuk menjual orang tua istrinya. Dan mertuanya tidak pernah menganggap Kirana sebagai keluarga sejak awal. Kirana mengalihkan pandangannya dari layar dan menatap keluar jendela. Beberapa bintang berkelip di langit malam yang gelap. Kirana teringat hari pertama ia bertemu Baskara. Saat itu, melalui seorang teman, Baskara tersenyum dan berkata, "Saya hanya pegawai biasa." Belakangan Kirana tahu ayahnya adalah pemilik klinik estetika, tetapi ia tidak peduli. Ia menyukai Baskara sebagai pribadi. Tapi kemana perginya orang itu sekarang? Selama 3 tahun hidup bersama, Baskara perlahan-lahan masuk ke bawah bayang-bayang orang tuanya. Ia lebih memikirkan orang tuanya daripada istrinya, lebih mengkhawatirkan martabat orang tuanya daripada penderitaan istrinya. Malam ini, Baskara berkata bahwa permintaan untuk membuang orang tua istrinya secara realistis ada benarnya. Saat itu, sesuatu di dalam hati Kirana benar-benar padam. Kirana kembali menatap layar laptop. File klinik Prawiro Harjo masih terbuka. Setelah ragu sejenak, ia meraih ponselnya. Ia mencari nama rekan Steam-nya di kontak. Sari, rekan yang menerima file ini dari Kirana 3 tahun lalu. Kirana membuka jendela pesan teks. Jarinya berhenti sejenak di atas layar. Begitu pesan ini dikirim, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Pernikahannya, hubungannya dengan mertua, masa depannya dengan Baskara. Kirana menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan ia mengetik pesan. "Sari, soal file yang aku lepas karena konflik kepentingan itu. Klinik Estetika Prawiro Harjo. Sekarang tolong lanjutkan ke proses resmi. Aku akan tetap sebagai saksi saja." Setelah selesai mengetik, Kirana menatap layar sejenak. Ia memberi dirinya waktu sekali lagi untuk berpikir. Tapi hatinya sudah mantap. Kirana menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Tak lama kemudian balasan datang. "Kirana, serius? Kamu kan yang minta ditangguhkan selama 3 tahun. Ada apa?" Kirana menjawab singkat. "Iya, sekarang sudah tidak apa-apa. Lanjutkan secara resmi." Balasan dari Sari datang lagi. "Oke, aku yang urus. Kamu secara resmi terpisah dari kasus ini. Jadi jangan khawatir." Dan Kirana, "Semangat ya." Kirana meletakkan ponselnya. Tangannya gemetar tetapi hatinya justru tenang. Rasanya seperti meletakkan beban berat yang telah ia pikul selama 3 tahun. Sekarang file ini akan diproses secara resmi oleh rekan-rekannya. Kirana tidak bisa dan tidak akan ikut campur lagi dalam kasus ini. Kirana menutup laptop dan berbaring di tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, ia berpikir, ia memilih pernikahan karena mencintai Baskara dan bertahan selama 3 tahun karena ingin mempertahankan keluarga. Tapi malam ini alasan itu benar-benar hilang. Wajah ibu mertua yang menyodorkan surat pernyataan, suara suami yang mengatakan, momen-momen itu benar-benar menghapus cinta dari hati Kirana. Ia pikir ia akan menangis, tapi air mata tidak keluar. Keteguhan hatinya lebih besar dari kesedihannya. Mengetahui bahwa pernikahan yang ia cintai akan segera berakhir, hati Kirana tidak goyah. Ia hanya menerima kenyataan bahwa semuanya sudah berakhir. Kirana berbalik ke samping dan menatap keluar jendela. Cahaya bulan masih masuk ke kamarnya. Di suatu tempat, ayah dan ibunya sedang tidur. Besok pagi,
ayahnya akan kembali mengenakan kemeja lusuhnya dan pergi ke toko besi. Dan ibunya akan pergi ke pasar sejak subuh untuk berjualan. Ada orang-orang yang menganggap musim itu memalukan. Tapi bagi Kirana, itu adalah musim yang paling membanggakan di dunia. Kirana bergumam pelan, "Ayah, ibu, tunggu sebentar. Sebentar lagi selesai." Kata-kata itu ditujukan kepada orang tuanya, sekaligus menjadi janji pada dirinya sendiri. Kesabaran selama 3 tahun akan segera berakhir. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu hasilnya. Kirana memejamkan mata. Jari-jari yang tak henti di atas keyboard, momen saat menekan tombol kirim. Semua itu teringat kembali. Satu pesan teks yang dikirim tanpa air mata, itulah satu-satunya hal yang dilakukan Kirana malam ini. Tapi satu pesan teks itu akan mengubah segalanya. Sebelum tertidur, Kirana teringat satu hal terakhir. Kartu identitas yang ia letakkan dalam keadaan terbuka di dalam tasnya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Mulai besok, ia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Mulai besok, ia bisa dengan bangga menunjukkan siapa dirinya. Dengan pikiran itu, Kirana terlelap. Selasa, pukul 10 pagi hari, kerja yang biasa, klinik estetika Prawiro Harjo, ramai seperti biasanya, pasien yang sudah membuat janji duduk di ruang tunggu, dan staf di meja resepsionis sibuk melayani. Dr. Surya sedang memeriksa pasien di ruangannya, dan Baskara sebagai kepala operasional sedang membereskan dokumen di kantornya. Saat itu, 2 mobil minibus hitam berhenti di depan klinik. Pintu mobil terbuka dan orang-orang berpenampilan rapi turun. Total ada 6 orang. Mereka berjalan berbaris menuju pintu masuk klinik. Wajah mereka tanpa ekspresi, langkah mereka tegas. Pintu otomatis klinik terbuka dan mereka masuk. Pasien di ruang tunggu menoleh menatap para pengunjung asing itu. Staf resepsionis bertanya dengan wajah bingung, "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Wanita yang berdiri paling depan menunjukkan kartu identitas yang tergantung di lehernya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, namanya Sari, rekan Kirana, pemeriksa yang menerima file klinik Prawiro Harjo 3 tahun lalu. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak. Apakah Dr. Surya Prawiro Harjo ada di tempat? Wajah staf resepsionis menjadi pucat. Ia menjawab dengan terbata-bata, "Sedang ada pasien." "Kalau begitu kami akan menunggu. Tapi pemeriksaan harus dimulai sekarang juga." Sari memberi isyarat dan para pemeriksa di belakangnya menyebar ke posisi masing-masing. 2 orang menuju meja resepsionis, 2 orang ke ruang administrasi, dan 2 sisanya menuju ruang server dan ruang direktur. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pasien di ruang tunggu. "Ada apa ya?" katanya pemeriksaan pajak. "Klinik ini ada masalah sepertinya." Keributan itu terdengar sampai ke ruang praktek. Dr. Surya menghentikan pemeriksaannya dan membuka pintu. Ia masih mengenakan jas dokternya. Ia mengernyitkan dahi melihat orang-orang asing di ruang tunggu. "Ada apa ini?" Sari maju ke depan dan menyodorkan selembar surat. "Anda Dr. Surya Prawiro Harjo?" "Benar, kami dari tim pemeriksa pajak khusus. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, kami akan melakukan pemeriksaan pajak terhadap institusi medis Anda. Ini adalah surat perintah penggeledahan." Wajah Dr. Surya seketika mengeras. Tapi kemudian ia menyipitkan mata dan membantah. "Surat perintah? Apa ini sah? Klinik saya tidak punya masalah apa-apa. Surat perintah ini dikeluarkan secara resmi oleh pengadilan. Kami akan berterima kasih jika Anda bisa bekerja sama." Suara Sari tenang tapi tegas. Dr. Surya merebut surat itu dan membacanya sekilas. Tangannya bergetar. Surat itu menyebutkan tuduhan klaim palsu, penggelapan pendapatan dan penggunaan rekening atas nama lain. "Ini tidak masuk akal. Klinik kami tidak melakukan hal seperti itu." Dr. Surya meninggikan suaranya. Tetapi para pemeriksa tidak peduli dan terus melakukan tugas mereka. Di ruang administrasi, komputer dan dokumen mulai disegel dan di ruang direktur brankas dan laci dibuka. "Tunggu, kalian tidak boleh begini, Dokter." Surya mencoba berlari ke ruang administrasi, tetapi Sari menghalanginya. "Bapak, mohon kerjasamanya. Jika Anda menghalangi, Anda
bisa dituntut atas tuduhan menghalangi tugas pejabat negara. Dr. Surya berhenti di tempat. Wajahnya memerah, tetapi ia tidak bisa bergerak lagi. Pasien di ruang tunggu satu persatu mulai bangkit dan meninggalkan klinik. Beberapa pasien bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Saat itu pintu klinik terbuka lebar dan Ibu Lydia berlari masuk. Jelas ia datang terburu-buru setelah dihubungi seseorang. Ia terengah-engah melihat sekeliling ruang tunggu dan berteriak saat melihat para pemeriksa yang sedang menyegel barang-barang. Apa-apaan ini? Hentikan sekarang juga. Ibu Lydia mencoba menyerang seorang pemeriksa, tetapi Sari menghalanginya. Ibu, tenang. Kami melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum. Prosedur hukum, masuk ke klinik orang tanpa izin. Ini namanya prosedur hukum. Surat perintahnya ada di sini. Sari menyodorkan salinan surat perintah kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia merebutnya dan mulai membaca. Selama membaca, wajahnya semakin pucat. Klaim palsu, rekening atas nama lain, penggelapan pendapatan, semuanya adalah fakta. Ini fitnah. Klinik kami tidak melakukan hal seperti itu. Suara Ibu Lydia bergetar. Tetapi para pemeriksa terus bekerja dalam diam. Buku-buku akuntansi dimasukkan ke dalam box dan stiker segel ditempelkan di CPU komputer. Dr. Surya berdiri di depan pintu ruangannya, menatap kosong para pemeriksa yang masuk. Dari ruang operasional, Baskara berlari keluar. Ia tampak bingung melihat situasi kacau di ruang tunggu. Ayah Ibu, ada apa ini? Pemeriksaan pajak dari kantor pajak. Suara Dr. Surya terdengar lemas. Baskara menatap sekeliling dengan ekspresi tidak percaya. Tiba-tiba ia teringat istrinya, Kirana. Istrinya bekerja di kantor konsultan pajak. Mungkin ia kenal seseorang yang bisa membantu, pikirnya. Baskara mengeluarkan ponsel dan menelepon Kirana. Setelah beberapa kali nada sambung, suara Kirana terdengar. Halo, Kirana, ini aku. Di klinik sekarang ada orang dari kantor pajak. Pemeriksaan pajak. Kamu bisa cari tahu ada apa? Kamu kenal orang di bidang pajak kan? Hening sejenak di seberang telepon. Lalu suara Kirana terdengar. Suara yang tenang seperti biasanya. Aku kan cuma pegawai kontrak, Mas. Kurang tahu. Urusan seperti itu bukan bidangku. Tapi kan kamu bisa coba tanyakan ke seseorang. Ini sepertinya serius. Maaf, Mas. Aku tidak punya posisi untuk mencari tahu hal seperti itu. Baskara menutup telepon dengan wajah frustrasi. Ia sudah menduga istrinya tidak akan banyak membantu, tetapi tetap saja ia kecewa. Ia benar-benar percaya bahwa Kirana hanyalah seorang staf kontrak di kantor konsultan pajak kecil. Ia tidak tahu identitas asli istrinya. Saat itu, Kirana sedang berdiri di dekat jendela kantornya dengan secangkir kopi di tangan, tepat setelah menutup telepon dari suaminya. Ekspresi Kirana tenang, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa bersalah. Sebaliknya, ia merasa seperti batu besar yang selama ini menekan dadanya telah terangkat. Kirana menyesap kopinya. Cairan hangat itu mengalir di tenggorokannya. Langit di luar jendela tampak cerah. Rasanya seperti baru bisa bernapas dengan benar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, pikir Kirana. Sebuah pesan masuk dari rekannya, Sari. Sudah dimulai. Berjalan lancar, Kirana membalas singkat. Bagus, aku tidak akan ikut campur. Setelah mengirim pesan, Kirana kembali menatap keluar jendela. Saat ini kliniknya pasti sedang kacau balau. Ayah mertuanya pasti bingung, ibu mertuanya pasti berteriak-teriak. Suaminya pasti kebingungan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hati Kirana tenang. Ini bukan balas dendam. Ini adalah upaya untuk meluruskan yang salah. Kekayaan dan martabat yang dibangun selama 3 tahun melalui penggelapan pajak, kesombongan yang membuat mereka merendahkan dan meremehkan orang lain. Sekarang, saatnya semua itu runtuh. Kirana menatap kartu identitas di atas mejanya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita, kartu identitas yang tidak lagi terlipat. Kirana mengambilnya dan menyematkannya di dadanya. Mulai hari ini, ia tidak perlu menyembunyikannya. Mulai hari ini, ia bisa dengan bangga menunjukkan siapa dirinya. Kirana bangkit dan berjalan ke jendela. Pemandangan kota terbentang di hadapannya. Di suatu tempat di sana, ada klinik mertuanya. Kirana tahu persis apa yang sedang terjadi di sana sekarang. Tapi ia tidak berniat ikut campur. Sekarang ini adalah tugas rekan-rekannya.
Kirana bergumam pelan, 3 tahun. Sekarang sudah selesai, entah kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Mungkin untuk dirinya sendiri yang telah bersabar selama 3 tahun, mungkin untuk orang tuanya yang dihina, atau mungkin untuk suami yang ia yakini mencintainya. Kirana kembali ke mejanya. Pekerjaan hari ini masih menumpuk. Kasus klinik Prawiro Harjo bukan lagi tanggung jawabnya. Kirana menyalakan komputer dan membuka file lain. Selasa pagi yang biasa, Kirana memulai pekerjaannya seperti biasa. Tapi di bibirnya tersungging senyum tipis. Senyum tulus pertama dalam 3 tahun. 2 hari telah berlalu sejak penggeledahan. Klinik estetika Prawiro Harjo untuk sementara tutup. Tanpa dokumen dan komputer yang disegel, operasional klinik tidak mungkin berjalan. Orang-orang yang lewat di depan klinik berbisik-bisik melihat pintu yang tertutup rapat dan papan nama yang mati. Gosip sudah menyebar ke seluruh lingkungan. Dr. Surya mengurung diri di rumah selama 2 hari. Ia menutup pintu ruang kerjanya dan tidak berbicara dengan siapapun. Ibu Lydia mematikan ponselnya untuk menghindari telepon dari teman-temannya dan tidak lagi datang ke arisan yang biasa ia banggakan. Baskara yang tidak punya tempat untuk bekerja mondar-mandir antara rumah dan klinik dengan gelisah. Dan Kirana, ia tetap berangkat dan pulang kerja seperti biasa, menjalani hari-harinya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika suaminya bertanya, bagaimana kelanjutan urusan klinik? Kirana hanya menjawab, aku tidak tahu. Baskara merasa sikap acuh tak acuh istrinya aneh, tetapi ia tidak menyadari apa artinya. Di malam hari kedua, ketika Kirana pulang kerja, suasananya berbeda dari biasanya. Ayah mertuanya, Dr. Surya, duduk di ruang tamu. Pria yang selama 2 hari mengurung diri di ruang kerja itu akhirnya keluar. Wajahnya tampak sangat kuyu. Ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya dan ekspresi tenangnya yang biasa hilang entah kemana. Dr. Surya melihat Kirana dan memberi isyarat ke sofa di seberangnya. Kirana duduk sebentar. Ada yang mau ayah bicarakan? Kirana meletakkan tasnya di samping sofa dan duduk di hadapan ayah mertuanya. Saat itu, dari kamar utama, ibu mertuanya, Lydia, keluar. Penampilannya juga berbeda dari 2 hari yang lalu. Wajah tanpa riasan, mata bengkak, rambut acak-acakan, sorot mata sombongnya hilang, digantikan oleh kecemasan dan ketakutan. Dr. Surya mulai berbicara dengan suara rendah. Kirana, kamu kan kerja di kantor konsultan pajak. Apa ada kenalan yang bisa diajak bicara diam-diam? Tolong cari tahu apa ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kirana menatap ayah mertuanya. Pria yang selama 3 tahun tidak pernah peduli padanya. Untuk pertama kalinya meminta tolong dengan serius. Tapi itu bukan karena kepercayaan pada menantunya. Itu adalah keputusasaan orang yang ingin meraih apa saja. Maaf ayah, saya tidak punya posisi seperti itu. Sebagai pegawai kontrak, saya tidak bisa ikut campur dalam urusan seperti itu. Suara Kirana tenang, alis Dr. Surya berkedut. Untuk pertama kalinya, ia menatap menantunya dengan benar. Menantu yang selama 3 tahun ini bahkan tidak pernah ia pandang. Di momen ini, untuk pertama kalinya ia menatapnya lekat-lekat. Tapi yang terlihat di matanya tetaplah seorang staf kontrak di kantor konsultan pajak kecil. Saat itu, Ibu Lydia menyela dari samping. Suaranya penuh dengan kejengkelan dan penghinaan. Sudah ibu bilang apa? Anak dari keluarga pemilik toko besi memangnya tahu apa? Kenalan juga tidak punya. Sorot mata Kirana mendingin. Anak dari keluarga pemilik toko besi. Kata-kata yang telah ia dengar berkali-kali selama 3 tahun. Bau pasar, memalukan, tidak selevel. Semua kata-kata itu melintas di benaknya. Tangan yang menyodorkan surat pernyataan, tatapan mata saat melemparkan 300 juta rupiah, dan kesombongan yang tidak berubah bahkan sampai saat ini. Kirana perlahan mengambil tas tangannya yang diletakkan di samping sofa. Di tengah tatapan bingung Dr. Surya dan Ibu Lydia, Kirana membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Selembar kartu kecil, sebuah kartu nama. Kirana meletakkan kartu nama itu dengan tenang di atas meja, tanpa suara, tapi tegas. Begitu kartu nama itu menyentuh meja, udara di ruang tamu seolah membeku.
Dr. Surya mengambil kartu nama itu dan membaca tulisan yang tercetak di atasnya. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Tangan Dr. Surya berhenti. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Ia terpaku, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kartu nama itu. Ibu Lydia melihat ekspresi suaminya merebut kartu nama itu. Dan ia pun membaca tulisan yang sama. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Wajah Ibu Lydia menjadi pucat pasi. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangan yang memegang kartu nama itu gemetar hebat. Apa ini? Suara Ibu Lydia tercekat. Kirana tidak menjawab, hanya menatap ibu mertuanya dengan tatapan dingin dan kokoh. Tatapan yang selama 3 tahun ini tidak pernah ia tunjukkan. Saat itu pintu depan terbuka dan Baskara masuk. Ia merasakan suasana tegang dan mendekat ke ruang tamu. Ia melihat wajah pucat orang tuanya dan kartu nama di atas meja. Untuk memahami situasinya, ia mengambil kartu nama itu dan membaca tulisan di atasnya. Wajah Baskara mengeras. Ia terpaku di tempat. Tangan yang memegang kartu nama itu berhenti di udara. Ia menatap istrinya. Ekspresi tidak percaya. Ekspresi merasa dikhianati. Kirana, ini benar. Suara Baskara bergetar. Kirana menatap suaminya. Pria yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun, yang ia yakini mencintainya. Tapi pria yang tidak pernah sekalipun menjadi pihaknya yang sejati. Selama 3 tahun, Mas tidak pernah bertanya dengan benar kan? Suara Kirana tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Ia hanya menyatakan fakta. Baskara tidak bisa menjawab. Baru saat itulah ia sadar bahwa selama 3 tahun, ia tidak pernah sekalipun bertanya secara serius tentang pekerjaan istrinya. Ibu Lydia terhuyung dan terduduk di sofa. Wajahnya pucat pasi. Kalau begitu pemeriksaan ini juga kamu, bukan. Saya sudah keluar dari kasus ini. Karena ada konflik kepentingan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh rekan-rekan saya. Jawaban Kirana membuat mata Ibu Lydia semakin membelalak. Konflik kepentingan. Butuh beberapa detik baginya untuk memahami arti kata itu. Menantunya adalah pemeriksa pajak. Target pemeriksaan kali ini adalah klinik ayah mertuanya. Jadi, menantunya mengundurkan diri dari kasus itu. Semuanya terhubung. Dr. Surya membuka mulut. Suaranya serak. Kalau begitu, kamu sudah tahu sejak awal tentang klinik kami? Kirana menatap ayah mertuanya dan menjawab, iya. Saya sudah tahu sejak sebelum menikah. Satu kalimat itu memenuhi ruang tamu dengan keheningan. Sejak sebelum menikah, sejak 3 tahun yang lalu. Mengetahui segalanya, ia menikah dan hidup di rumah ini selama 3 tahun. Dr. Surya dan Ibu Lydia tampak tidak bisa menerima kenyataan itu. Baskara melangkah maju. Kirana, kenapa kamu tidak bilang, kenapa kamu sembunyikan? Karena tidak perlu. Dan Mas juga tidak pernah bertanya. Baskara tidak bisa berkata-kata lagi. Matanya dipenuhi amarah dan kebingungan. Tapi di mata Kirana tidak ada emosi apapun. Mata seseorang yang telah menyelesaikan semua perasaannya. Kirana perlahan berdiri. Tatapan ketiga orang itu tertuju padanya. Kirana menatap mereka satu persatu. Ayah mertua, ibu mertua, dan suaminya. Orang-orang yang selama 3 tahun telah merendahkannya, menghinanya, dan bahkan menyuruhnya menjual orang tuanya. Kirana membuka mulut. Suaranya tetap tenang. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ketegangan menyelimuti wajah ketiga orang itu. Ada lagi. Apa yang lebih buruk dari ini? Bibir Ibu Lydia bergetar dan Dr. Surya memejamkan matanya erat-erat. Hanya Baskara yang menatap lurus ke arah istrinya. Kirana mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu depan. Ia berhenti di depan pintu dan berbalik. Ia melihat ketiga orang yang membeku di ruang tamu. Besok akan saya sampaikan lagi. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kirana membuka pintu dan keluar. Suara pintu yang tertutup menggema di ruang tamu yang sunyi. Ketiga orang itu terpaku di tempat, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kirana berjalan di koridor apartemen sambil mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon ayahnya. Setelah 2 kali nada sambung, suara ayahnya terdengar. Kirana, ada apa nak? Ayah, hari ini aku sudah bilang siapa aku sebenarnya. Hening sejenak di seberang telepon.
Lalu suara ayahnya yang rendah dan kokoh terdengar. Bagus. Sekarang giliran ayah. Mata Kirana berkaca-kaca. Semua yang telah ia tahan selama 3 tahun seolah meluap sekaligus. Tapi ia tidak menangis. Karena ini belum berakhir. Kartu truf terpentingnya masih ada. Ayah, terima kasih sudah menunggu. Terima kasih apa? Kamu yang sudah bekerja keras. Setelah menutup telepon, Kirana menatap langit malam. Beberapa bintang berkelip, Kirana menarik napas dalam-dalam. Waktu kesabaran selama 3 tahun berakhir dengan selembar kartu nama, bukan amarah atau kepuasan, melainkan kelegaan karena telah melepaskan beban yang lama. Keesokan siangnya, sebuah surat tercatat tiba di alamat Klinik Estetika Prawiroharjo. Klinik masih tutup, tetapi Baskara ada di sana untuk membereskan dokumen. Ia mengambil surat itu dari kotak surat dan memeriksa pengirimnya, PT Sentosa Jaya Propertindo. Nama yang baru pertama kali ia dengar. Baskara membawa amplop itu pulang. Di ruang tamu, Dr. Surya dan Ibu Lydia duduk. Sejak identitas menantunya terungkap tadi malam, keduanya hampir tidak berbicara. Dr. Surya bersandar di sofa, menatap langit-langit, sementara Ibu Lydia memainkan ponselnya dengan ekspresi cemas. Ayah, ada surat untuk klinik. Baskara menyerahkan amplop itu kepada Dr. Surya. Dr. Surya menerimanya dengan lesu dan membukanya. Selembar surat keluar dari dalamnya. Mata Dr. Surya menyusuri surat itu dan wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Apa ini? Ibu Lydia mendekat dan merebut surat itu. Matanya membaca tulisan di atasnya. Surat pemberitahuan pemutusan kontrak sewa. Dengan ini kami memberitahukan pemutusan kontrak sewa atas bangunan yang sedang Bapak sewa dengan alasan tunggakan biaya pengelolaan selama 3 tahun dan pelanggaran syarat kontrak. Mohon untuk mengosongkan bangunan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pemberitahuan ini. Tangan Ibu Lydia gemetar hebat. Pemberitahuan pengosongan. Surat perintah untuk keluar dari gedung klinik. Tunggakan biaya pengelolaan selama 3 tahun. Ini pertama kalinya ia mendengar hal itu. Ibu Lydia tidak tahu apakah suaminya membayar biaya pengelolaan tepat waktu atau tidak. Tapi yang penting sekarang bukan itu. PT Sentosa Jaya Propertindo itu apa? Pemilik gedungnya ganti? Tanya Ibu Lydia pada Dr. Surya. Dr. Surya menggeleng, tidak tahu. Aku juga baru dengar nama itu. Pemilik sebelumnya orang lain. Ibu Lydia segera mengeluarkan ponselnya. Di kolom pencarian internet, ia mengetik cek data perusahaan online. Siapapun bisa mengakses informasi publik ini. Ibu Lydia mencari PT Sentosa Jaya Propertindo dan melihat akta perusahaannya. Informasi perusahaan muncul di layar. Nama direktur utama menarik perhatiannya, Hartono Santoso. Tangan Ibu Lydia berhenti. Hartono Santoso. Ia mengucapkan nama itu dengan suara pelan. Nama keluarga yang familiar, Santoso, nama keluarga menantunya. Ayah menantunya bernama Hartono Santoso, pria yang katanya punya toko besi. Tidak mungkin. Suara Ibu Lydia tercekat. Dr. Surya dan Baskara mendekat dan melihat layar ponsel. Direktur utama Hartono Santoso. Wajah ketiga orang itu mengeras bersamaan. Jangan-jangan ayahnya Kirana. Suara Baskara bergetar. Ibu Lydia dengan ekspresi tidak percaya memeriksa kembali layar. Tidak salah lagi. Hartono Santoso, perusahaan didirikan 20 tahun yang lalu dan bidang usahanya tertulis pengembangan dan penyewaan properti. Ibu Lydia memeriksa alamat kantor perusahaan yang tertera di akta. Sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Ia langsung bangkit. Aku harus pergi. Mau kemana? Tanya Dokter Surya. Aku harus pastikan sendiri. Apa ini benar-benar nyata? Ibu Lydia bersiap-siap dan meninggalkan rumah. Ia naik taksi menuju alamat yang tertera di akta. Di dalam taksi, pikiran Ibu Lydia kacau balau. Pemilik toko besi adalah pemilik gedung. Pria yang ia sebut berbau pasar adalah pemilik gedung ini. Tidak masuk akal. 30 menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran di SCBD. Ibu Lydia turun dan menatap gedung itu. Gedung pencakar langit lebih dari 20 lantai. Ia masuk ke lobi dan menanyakan lokasi kantor PT.
Sentosa Jaya Propertindo di meja resepsionis. Setelah mendapat jawaban di lantai 15, ia naik lift. Setibanya di lantai 15, Ibu Lydia berjalan menyusuri koridor. Ia berhenti di depan kantor dengan papan nama PT Sentosa Jaya Propertindo. Dari balik pintu kaca terlihat kantor yang luas. Beberapa karyawan duduk bekerja. Dengan tangan gemetar, Ibu Lydia membuka pintu dan masuk. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" tanya seorang staf di meja depan. Ibu Lydia menjawab dengan terbata-bata. Saya mau bertemu Bapak Hartono Santoso. Apakah sudah ada janji?" "Belum, saya datang begitu saja. Ada urusan mendesak." Staf itu ragu sejenak, lalu mengangkat telepon internal. Setelah beberapa percakapan, ia mengantar Ibu Lydia. "Mari saya antar ke ruang Bapak Direktur." Ibu Lydia mengikuti staf itu menyusuri koridor. Di bagian dalam kantor ada ruang direktur. Pintu terbuka dan Ibu Lydia masuk. Ruangan yang luas. Dari jendela, pemandangan kota Jakarta terlihat jelas. Dan di depan meja, seorang pria duduk. Ibu Lydia terpaku di tempat melihat pria itu. Hartono Santoso. Tapi bukan murosemnya yang pertama kali ia temui. Tidak ada kemeja lusuh atau celana kerja. Sebaliknya, ia mengenakan setelan jas yang rapi. Memakai dasi, jam tangan mahal, dan duduk dengan gagah di kursi direktur. Kerutan dalam di wajahnya masih ada. Tetapi sorot matanya benar-benar berbeda. Bukan sorot mata pemilik toko besi, melainkan sorot mata seseorang yang telah berbisnis selama puluhan tahun. Hartono Santoso perlahan berdiri. Ia menatap Ibu Lydia dan berkata dengan tenang, "Selamat datang, Bu Besan." Ibu Lydia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tenggorokannya seolah tercekat. Hartono Santoso memberi isyarat ke sofa. "Silakan duduk." Ibu Lydia terhuyung dan duduk di sofa. Kakinya lemas. Hartono Santoso juga duduk di sofa seberangnya. Hening sejenak. Ibu Lydia yang pertama kali membuka mulut. Suaranya serak. Bagaimana bisa? "Bukankah Anda pemilik toko besi?" Hartono Santoso menjawab dengan tenang. "Toko besi juga masih saya jalankan. Itu warisan dari ayah saya, jadi saya masih sayang. Tapi itu bukan satu-satunya usaha saya." Mata Ibu Lydia membelalak. Hartono Santoso melanjutkan. "Bu Besan dengar saya hanya pemilik toko besi ya, dan katanya saya berbau pasar." Wajah Ibu Lydia memerah. Ia teringat perkataannya saat pertama kali bertemu 3 tahun lalu. "Aduh, baunya seperti dari pasar ya." Satu kalimat itu sekarang kembali menghantamnya. Hartono Santoso berkata pelan, "Orang itu adalah saya. Pemilik toko besi, orang yang berbau pasar itu benar. Tapi pemilik gedung ini juga saya. Gedung tempat klinik Bu Besan itu milik saya." Wajah Ibu Lydia pucat pasi. Orang yang selama 3 tahun ia pandang rendah dan hina adalah pemilik gedung klinik suaminya. Orang yang menerima uang sewa dari mereka adalah pria ini. Kenapa mengirim surat pengosongan? Itu bisa dibatalkan kan? Suara Ibu Lydia terdengar memohon. Hartono Santoso menjawab tanpa mengubah ekspresi. "Biaya pengelolaan menunggak selama 3 tahun. Pelanggaran syarat kontrak juga ada beberapa. Ini prosedur yang sah secara hukum." "Saya tidak tahu soal itu. Itu urusan suami saya. Tolong beri kami kesempatan." Tanpa sadar, Ibu Lydia bangkit dari sofa dan berlutut di hadapan Hartono Santoso. Orang yang seumur hidupnya tidak pernah berlutut pada siapapun. Orang yang selalu menuntut menantunya untuk menunduk, sekarang berlutut di hadapan ayah menantunya itu. "Tolonglah, kalau klinik tutup bagaimana keluarga kami hidup? Beri kami satu kesempatan lagi." Hartono Santoso menatap Ibu Lydia yang berlutut. Sorot matanya tidak dingin, tidak juga hangat, hanya tenang. "Bu Besan, berdirilah. Ini bukan keputusan saya. Lalu keputusan siapa? Putri saya. Kalau Kirana bilang berhenti, saya akan berhenti. Tapi apa Bu Besan tahu betapa menderitanya putri saya selama 3 tahun ini?" Ibu Lydia mengangkat kepala menatap Hartono Santoso. Untuk pertama kalinya, sorot mata pria itu goyah. Bukan amarah, tapi kesedihan. Kesedihan seorang ayah yang tahu semua penderitaan yang dialami putrinya selama 3 tahun. "Saya menunggu selama 3 tahun. Sampai putri saya bergerak sendiri. Saya tidak pernah ikut campur, itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sekarang putri saya sudah bergerak, jadi saya juga bergerak."
Ibu Lydia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap lantai sambil berlutut. Hartono Santoso berkata pelan, "Pulanglah Bu Besan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Malam itu, Kirana menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya menceritakan dengan tenang tentang kedatangan Ibu Lydia ke kantornya. Saat mendengar bahwa ibu mertuanya berlutut dan memohon, Kirana tidak merasakan emosi apapun, tidak puas, tidak juga sedih. Tapi kata-kata terakhir ayahnya membuat air mata Kirana pecah. "Kirana, kamu tahu kan ayah tidak pernah ikut campur selama 3 tahun? Ayah menunggu sampai kamu bisa berdiri sendiri, sekarang sudah cukup. Sekarang giliran ayah." Kirana memegang telepon dan menangis untuk waktu yang lama. Fakta bahwa ayahnya menunggu dengan sabar selama 3 tahun lebih menyentuh hatinya daripada fakta bahwa ibu mertuanya berlutut. Ayahnya tahu segalanya sejak awal dan tidak pernah sekalipun mendahului sampai putrinya bisa bangkit sendiri. "Ayah, terima kasih banyak." Terdengar tawa rendah ayahnya dari seberang telepon. "Terima kasih apa? Ayah bangga punya anak sepertimu." Setelah menutup telepon, Kirana menatap keluar jendela. Ponselnya penuh dengan puluhan panggilan tak terjawab dari suaminya Baskara. Kirana melihatnya tetapi tidak mengangkatnya. Tidak ada lagi alasan untuk mengangkatnya. Beberapa hari berlalu. Klinik Estetika Prawiro Harjo menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak, denda pajak miliaran rupiah, pengembalian dana klaim palsu ke BPJS Kesehatan, dan kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut. Klinik itu secara de facto tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Ditambah dengan pemberitahuan pengosongan gedung, Dr. Surya dan Ibu Lydia benar-benar hancur. Kirana mendengar semua berita itu dengan tenang. Ketika rekannya, Sari, memberitahukan hasil pemeriksaan, Kirana hanya mengangguk dan berkata, "Kerja bagus." Tidak ada rasa puas, tidak ada kesedihan. Karena itu adalah hasil yang sudah ia duga. Malam itu, Kirana mengirim pesan kepada suaminya, Baskara. "Besok jam 3 sore kita bertemu. Ada yang mau aku bicarakan?" Tak lama kemudian, balasan dari Baskara datang. Di mana Kirana mengirimkan nama sebuah kafe yang tenang di dekat rumahnya. Tempat yang tidak terlalu ramai dan cocok untuk bicara. Baskara menjawab, "Oke." Kirana meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Besok semuanya akan berakhir. Pernikahan selama 3 tahun akan berakhir besok. Keesokan harinya, pukul 3 sore, Kirana tiba lebih dulu di kafe yang dijanjikan. Ia duduk di dekat jendela dan memesan americano. Tak lama setelah kopinya datang, pintu kafe terbuka dan Baskara masuk. Wajah Baskara tampak sangat kuyup. Ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya dan rambutnya yang biasa disisir rapi tampak acak-acakan. Ia melihat Kirana berjalan cepat dan duduk di seberangnya. "Kirana." Baskara yang pertama kali membuka mulut. Suaranya serak. Kirana diam saja menatap Baskara. Baskara melanjutkan, "Aku minta maaf, sungguh aku minta maaf. Selama ini aku salah padamu. Aku hanya mendengarkan kata-kata orang tuaku dan tidak pernah membelamu. Semua salahku." Kirana masih tidak berkata apa-apa. Ia mendengarkan permintaan maaf Baskara, tetapi hatinya tidak tergerak. Jika ini 3 tahun yang lalu, mungkin ia akan menangis mendengar permintaan maaf ini. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa. Baskara mencoba meraih tangan Kirana. Tapi Kirana menurunkan tangannya ke bawah meja. Tangan Baskara berhenti di udara. Ia ragu sejenak lalu melanjutkan, "Kirana, kita mulai lagi dari awal ya. Orang tuaku juga sudah menyesal. Ayah sangat tertekan karena urusan klinik dan ibu juga sangat menyesal. Kedepannya akan berbeda, aku akan berubah." Kirana menatap wajah Baskara. Ia terlihat tulus menyesal. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Jika ini Kirana 3 tahun yang lalu, mungkin hatinya akan luluh melihat musim ini. Mungkin ia akan berpikir untuk mencoba bersabar sekali lagi, percaya sekali lagi. Tapi Kirana yang sekarang berbeda. Selama 3 tahun, ia sudah terlalu banyak bersabar, terlalu banyak bertahan. Dan selama itu, cintanya perlahan memudar. Ia bahkan tidak ingat kapan cinta itu mulai memudar. Mungkin sejak awal pernikahan ini sudah retak. Hanya saja Kirana berusaha sendirian untuk menambalnya. Kirana mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ia meletakkannya dengan tenang di atas meja. Tatapan Baskara beralih ke amplop itu. Wajahnya tampak cemas. Apa ini? Kirana membuka amplop
dan mengeluarkan surat di dalamnya. Di bagian atas surat tertulis dengan huruf besar, surat perjanjian perceraian. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Ia menatap surat itu dengan ekspresi tidak percaya, lalu beralih menatap Kirana. Kirana, apa maksudmu? Cerai? Kirana menjawab dengan suara tenang. Ibu kan pernah memintaku menandatangani surat pernyataan untuk memutuskan hubungan dengan orang tuaku. Aku juga sudah siapkan surat pernyataanku, surat pernyataan untuk mengakhiri pernikahan ini. Bibir Baskara bergetar. Ia mengambil surat itu dan mulai membaca isinya. Pembagian harta gonogini, tunjangan, alasan perceraian, semuanya tertulis dengan rapi. Jelas Kirana menyiapkannya sendiri. Kirana, coba pikirkan lagi. 3 tahun kita sudah hidup bersama selama 3 tahun. Apa kamu mau mengakhirinya begitu saja? Suara Baskara terdengar memohon. Kirana menatap Baskara dan berkata perlahan, 3 tahun? Selama 3 tahun orang tuamu menghina orang tuaku. Mengatakan bau pasar memalukan keluarga pemilik toko besi. Dan kamu tidak pernah sekalipun membelaku. Baskara menundukkan kepala, ia tidak bisa membantah. Kirana melanjutkan, saat mereka menyodorkan surat pernyataan itu padaku, kamu ingat apa yang kamu katakan? Kamu bilang, secara realistis ada benarnya. Kamu setuju dengan permintaan untuk menjual orang tuaku seharga 300 juta rupiah. Baskara mengangkat kepala, matanya memerah. Itu aku salah, aku akui. Tapi sekarang berbeda. Kedepannya, aku benar-benar bisa berubah. Kirana menggelengkan kepala. Kata-kata akan berubah sudah sering aku dengar selama 3 tahun. Tapi tidak pernah ada yang berubah. Kedepannya juga tidak akan berubah. Kamu memang orang seperti itu. Wajah Baskara menegang. Kata-kata istrinya menusuk jantungnya seperti pisau. Tapi ia tidak bisa menyangkalnya. Selama 3 tahun setiap kali istrinya menderita, ia selalu membela orang tuanya. Ia hanya meminta istrinya untuk mengerti, untuk bersabar. Kirana mengeluarkan sesuatu yang lain dari tasnya, sebuah amplop putih. Mata Baskara membelalak, ia ingat amplop itu. Amplop yang sama yang disodorkan ibunya kepada Kirana. Ini kembalikan pada ibu. Kirana meletakkan amplop itu di depan Baskara. Di dalamnya masih ada uang 300 juta rupiah. Uang yang diletakkan Kirana di atas meja malam itu sebelum masuk ke kamarnya. Kirana tidak pernah menyentuhnya. Baskara menatap amplop itu dan kehilangan kata-kata. Ia teringat malam itu saat ibunya menyodorkan surat pernyataan. Apa yang ia katakan di sampingnya? Ia berkata, secara realistis ada benarnya. Ia setuju dengan permintaan untuk membuang orang tua istrinya. Saat itu semuanya sudah berakhir. Tolong tanda tangani. Kirana meletakkan sebuah pulpen di atas meja. Baskara menatap pulpen itu lalu menggelengkan kepala. Tidak bisa. Aku tidak mau cerai. Kirana, tolonglah. Kirana menatap Baskara. Sorot matanya tidak dingin tapi tegas. Baskara tahu bahwa permohonan apapun tidak akan menggoyahkannya. Kalau tidak mau tanda tangan, kita harus lewat pengadilan. Itu hanya akan memperpanjang waktu dan tidak baik untukmu juga. Kamu sudah pusing dengan urusan klinik. Kalau ditambah urusan perceraian, kamu tidak akan sanggup. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Kirana benar. Dalam situasi keluarganya saat ini, jika ditambah dengan gugatan cerai, ia tidak akan sanggup. Masalah pajak ayahnya, pengosongan gedung, penutupan klinik. Dalam situasi yang sudah hancur, gugatan cerai akan menjadi pukulan terakhir. Baskara menatap surat itu untuk waktu yang lama. Tangannya gemetar, air matanya menetes, tapi hati Kirana tidak tergerak oleh air mata itu. Semua perasaannya sudah habis. Benar-benar tidak bisa, tanya Baskara untuk terakhir kalinya. Kirana menggeleng, tidak bisa. Sudah berakhir, sudah lama berakhir. Baskara menundukkan kepalanya. Setelah lama dalam posisi itu, akhirnya ia mengambil pulpen. Tangannya gemetar, tulisannya menjadi miring, tetapi ia menuliskan namanya di kolom tanda tangan. Setelah meletakkan pulpen, Baskara berdiri tanpa berkata apa-apa. Hiduplah dengan baik. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Baskara. Ia meninggalkan kafe. Kirana tidak menatap punggungnya. Sebaliknya, ia mengambil surat perjanjian perceraian di atas meja. Tanda tangan Baskara tertera di sana. Pernikahan selama 3 tahun telah berakhir. Kirana memasukkan surat itu ke dalam amplop dan berdiri.
Saat meninggalkan kafe, untuk pertama kalinya ia menarik napas dalam-dalam. Udara dingin masuk ke paru-parunya, rasanya dadanya menjadi lega. Rasanya seperti dirinya yang selama ini meringkuk akhirnya bisa berdiri tegak. Perpisahan ini tidak menyedihkan. Dan itulah yang lebih menyedihkan. Ia bahkan tidak ingat kapan cintanya memudar. Mungkin selama 3 tahun cinta itu memudar sedikit demi sedikit. Setiap kali harus bersabar, setiap kali harus menelan air mata, setiap kali suaminya mengabaikannya, cinta itu menghilang. Kirana berjalan di jalanan sambil menatap langit. Sinar matahari menembus awan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Perasaan tidak menanggung beban apapun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ponselnya berdering. Ayahnya. Kirana, sudah selesai nak? Sudah ayah, sudah selesai. Terdengar desah napas ayahnya dari seberang telepon. Desah lega. Kamu sudah bekerja keras. Sekarang pulanglah. Ibu sudah siapkan makanan, menunggumu, ya. Aku pulang sekarang. Setelah menutup telepon, Kirana melangkahkan kakinya, pulang ke rumahnya yang sebenarnya, ke tempat di mana orang-orang menunggunya. Langkahnya terasa ringan. Langkah ringan pertama dalam 3 tahun, 1 bulan telah berlalu. Klinik estetika Prawiro Harjo akhirnya tutup. Denda pajak miliaran rupiah, pengembalian dana klaim palsu, dan pengosongan gedung membuatnya tidak bisa bertahan lagi. Tempat yang dulu menjadi klinik estetika paling ramai di lingkungan itu kini menjadi bangunan kosong. Papan namanya sudah diturunkan dan di pintu kaca tertempel tulisan disewakan dengan nomor kontak. Dr. Surya dan Ibu Lydia menjual rumah besar mereka dan pindah ke apartemen yang lebih kecil. Tas-tas mewah dan perhiasan dijual dan perjalanan ke luar negeri hanya tinggal mimpi. Ibu Lydia tidak lagi datang ke arisan teman-temannya. Ia tidak sanggup menunjukkan wajahnya. Dr. Surya menghabiskan hari-harinya di kamar hanya menatap dinding. Ia tidak bisa pulih dari syok karena semua yang telah ia bangun seumur hidupnya hancur dalam sekejap. Baskara mencoba mencari pekerjaan di klinik lain, tetapi tidak mudah. Skandal pajak ayahnya sudah menyebar dan tidak ada yang mau menerimanya. Ia mengirimkan lamaran setiap hari dan mengikuti wawancara, tetapi selalu ditolak. Ia sempat berpikir untuk menghubungi mantan istrinya, tetapi tidak punya keberanian. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Dan kirana ia kembali bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mengambil cuti selama seminggu pasca perceraian, ia kembali bekerja sebagai pemeriksa di tim pemeriksa pajak khusus. Rekan-rekannya menyambutnya dengan hangat, saling menepuk bahu Kirana dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras, sekarang bekerjalah dengan tenang." Kirana tersenyum dan mengangguk, "Tenang." Kata itu terasa menyentuh hatinya. Waktu menyembunyikan dan bersabar selama 3 tahun telah berakhir. Sekarang, ia tidak perlu lagi menyembunyikan siapa dirinya. Suatu Sabtu sore, Kirana mengunjungi toko besi ayahnya. Toko kecil yang terletak di ujung sebuah gang tua. Di papan nama yang usang, tulisan Toko Besi Santoso masih samar-samar terlihat. Kirana berdiri di depan toko dan menatap papan nama itu sejenak, tempat yang telah ia kunjungi berkali-kali sejak kecil. Saat membuka pintu toko, bau minyak dan besi yang khas menyambutnya. Di dalam toko yang sempit, paku, sekrup, dan peralatan lainnya tersusun rapi. Dan di belakang meja kasir, ayahnya Hartono Santoso duduk. Ayahnya mengenakan kemeja lusuh. Kemeja yang sama yang ia kenakan saat pertama kali berkunjung ke rumah mertuanya 3 tahun lalu. Sudah usang di beberapa bagian, warnanya pudar, dan ada noda oli. Tapi ayahnya masih mengenakan pakaian itu. "Ayah," panggil Kirana. Hartono Santoso mengangkat kepala. Senyum merekah di wajahnya yang berkerut melihat putrinya. "Sudah datang?" Kirana mendekat ke meja kasir dan berdiri di samping ayahnya. Sambil menatap ke meja ayahnya, ia berkata, "Ayah, baju ini nanti aku belikan yang baru, ya. Sudah terlalu lusuh." Hartono Santoso menggeleng sambil tersenyum. "Baju ini yang paling nyaman. Baju baru kaku dan aneh rasanya." Kirana menatap wajah ayahnya. Wajah seorang pria berusia 66 tahun yang dipenuhi kerutan dalam. Wajah seseorang yang telah bekerja seumur hidupnya. Toko besi, perusahaan properti, semuanya
adalah hasil kerja keras ayahnya. Tapi ayahnya tidak pernah sekalipun menyombongkannya. Ia tetap mengenakan kemeja lusuh, menjaga toko besi kecilnya, dan dengan diam-diam berada di tempatnya. Ayah, waktu itu kenapa tidak bilang? Kalau ayah pemilik gedung, tanya Kirana. Hartono Santoso berpikir sejenak lalu menjawab, buat apa bilang? Itu masalah yang harus kamu selesaikan sendiri. Kalau ayah yang turun tangan, kamu nanti jadi terlihat lemah. Mata Kirana terasa panas. Selama 3 tahun, ayahnya tahu segalanya, tetapi tidak pernah sekalipun ikut campur. Ia menunggu dengan sabar sampai putrinya bisa berdiri sendiri. Itulah cinta seorang ayah. Tanpa kata-kata, tanpa tindakan yang terlihat, ia selalu menjaga dari belakang. Terima kasih ayah. Terima kasih sudah menunggu. Terima kasih apa? Itu sudah seharusnya. Hartono Santoso menepuk-nepuk bahu putrinya. Tangan yang kasar tetapi kehangatan di dalamnya terasa oleh Kirana. Ayo kita ke tempat ibu. Dia sudah siapkan makanan, pasti sedang menunggu. Bersama ayahnya, Kirana meninggalkan toko besi dan berjalan menuju pasar tradisional. Gang pasar yang tua masih ramai. Ibu-ibu penjual sayur, bapak-bapak penjual ikan, dan suara-suara yang memanggil pembeli. Kirana menyukai pemandangan ini. Pemandangan yang selama 3 tahun ini dianggap memalukan oleh ibu mertuanya, bagi Kirana adalah tempat yang paling hangat di dunia. Di salah satu sudut pasar ada warung nasi ibunya. Warung kecil, tetapi di etalasenya berbagai macam lauk pauk tertata dengan rapi. Opor, rendang, semur, sayur, semuanya dibuat sendiri oleh ibunya sejak subuh. Ibunya, Ibu Murni yang sedang melayani pembeli, melihat putri dan suaminya dan wajahnya berseri-seri. Oh, sudah datang? Ibunya masih mengenakan celemek. Tangannya memakai sarung tangan plastik dan keringat membasahi dahinya. Kakinya pasti bengkak karena berdiri seharian. Tapi di wajah ibunya tidak ada kelelahan, melainkan kebahagiaan melihat putrinya. Ibu, hari ini ramai? Iya, lumayan banyak pembeli, rendangnya laris. Ibunya menutup warungnya dan mengajak mereka ke sebuah ruangan kecil di belakang. Ruangan sempit, tetapi sebuah meja makan kecil sudah disiapkan. Nasi hangat, sayur lodeh, dan lauk pauk dari warungnya. Duduk, kita makan. Ketiganya duduk berdampingan di depan meja makan. Kirana duduk di antara ayah dan ibunya. Ruangannya sempit, bahu mereka bersentuhan, tetapi justru itu yang terasa menyenangkan. Kehangatan keluarga yang sudah lama ia rindukan. Selama makan tidak ada yang banyak bicara. Tapi keheningan itu tidak canggung, sebaliknya terasa nyaman. Sangat berbeda dengan keheningan dingin yang ia rasakan di rumah mertuanya selama 3 tahun. Di dalam keheningan ini ada kepercayaan dan cinta satu sama lain. Setelah selesai makan dan meletakkan sendok, Kirana menggenggam tangan ayahnya. Tangan yang kasar dan kapalan. Tangan yang telah bekerja selama puluhan tahun. Kirana menggenggam erat tangan itu dan berkata, "Ayah, sekarang aku bisa bilang dengan bangga kalau aku ini anak ayah." Hartono Santoso menatap putrinya. Ia langsung mengerti maksudnya. Putri yang selama 3 tahun harus menyembunyikan orang tuanya di hadapan mertuanya. Putri yang dihina karena berasal dari keluarga pemilik toko besi dan harus bersabar. Sekarang putri itu bisa dengan bangga menyebutkan orang tuanya. Iya, harus begitu. Suara Hartono Santoso sedikit bergetar. Ibunya, Ibu Murni, juga matanya berkaca-kaca. Tapi tidak ada yang menangis. Sebaliknya, mereka saling menatap dan tersenyum. Tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa sekarang semuanya baik-baik saja. Matahari mulai terbenam. Kirana berjalan keluar dari gang pasar bersama orang tuanya. Senja mewarnai langit. Cahaya kemerahan menyebar di atas bangunan-bangunan pasar yang tua. Kirana menatap pemandangan itu dan menarik napas dalam-dalam. Aku pulang dulu ya. Besok aku kesini lagi. Kirana berpamitan pada orang tuanya. Hartono Santoso mengangguk. Iya, hati-hati di jalan. Ibunya, Ibu Murni, menggenggam tangan Kirana dan berkata, makan yang teratur ya. Kalau ada apa-apa, kapan saja datang ke sini. Kirana mengangguk dan berbalik. Ia berjalan keluar dari gang pasar menuju jalan raya. Sambil berjalan ia menyentuh tasnya. Di bagian luar tasnya tergantung kartu identitasnya, Direktorat Jenderal Pajak,
Tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Tergantung dengan gagah tanpa dilipat, 3 tahun yang lalu, saat babak baru ini dimulai, kartu identitas itu terlipat jauh di dalam tas. Tersembunyi dari siapapun. Tapi sekarang berbeda. Kartu identitas itu tergantung dalam keadaan terbuka di luar tas, terlihat oleh siapa saja. Dengan bangga, Kirana menatap kartu identitasnya dan tersenyum. Kartu kecil itu menyimpan perjalanan selama 3 tahun. Waktu saat terlipat, waktu saat harus disembunyikan, waktu saat harus bersabar, dan akhirnya waktu saat terbuka. Semuanya tersimpan di dalam satu kartu identitas ini. Dalam perjalanan pulang, langkah Kirana terasa ringan. Amarah, dendam, rasa tidak adil, semuanya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Ketenangan seseorang yang telah sepenuhnya kembali menjadi dirinya sendiri. Ketenangan hidup sebagai Kirana Anindita, bukan lagi sebagai menantu seseorang atau istri seseorang. Bintang-bintang mulai muncul di langit. Kirana berhenti dan menatap langit malam. Cahaya bintang berkelip-kelip. 3 tahun yang lalu, di malam itu, bintang juga bersinar. Malam saat ia menerima surat pernyataan itu, malam saat ia berjanji pada dirinya sendiri sambil menatap keluar jendela. Malam itu telah berlalu. Malam yang baru telah dimulai. Kirana kembali melangkahkan kakinya. Besok ia harus bekerja. File-file pemeriksaan menumpuk dan ada orang-orang yang harus ia temui, kehidupan sehari-hari yang biasa menantinya. Tapi kehidupan biasa itu sekarang terasa menyenangkan. Kehidupan biasa di mana ia tidak perlu menyembunyikan apapun, tidak perlu bersabar. Itulah semua yang diinginkan Kirana selama 3 tahun. Kartu identitas yang tergantung di tasnya berkilauan di bawah lampu jalan. Direktorat Jenderal Pajak, tim pemeriksa pajak khusus, pemeriksa Kirana Anindita. Sekarang nama itu bukan lagi rahasia yang tersembunyi. Itu adalah nama Kirana sendiri yang bisa ia sebutkan dengan bangga kepada siapapun di dunia. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh sesekali mampir lagi ke sini. Jika ada waktu, tinggalkanlah satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin bisa membantu seseorang untuk bertahan esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda.